Ferdy Sambo versus Kabar Eskrim. Kamarudin Simanjuntak singgung kebakaran gedung Baintelkam. Kasus tambang ilegal yang menerjang Polri makin memanas. Kapolri Jenderal Polisi Sigit sudah angkat bicara. Kini Ismail Bolong, mantan anggota Polri yang mengaku menyetor uang ke Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto tengah diburu. Meskipun Ismail Bolong sudah membantah pengakuan viralnya itu dibuat atas ada intimidasi dari Hendra Kurniawan. Kubu Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan satu suara membenarkan kasus tambang ilegal Ismail Bolong melibatkan Kabar Eskrim Agus Andrianto. Terkini, kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak ikut angkat bicara. Di tengah perseteruan Ferdy Sambo Hendra Kurniawan dengan Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto, Kamarudin Simanjuntak menyinggung gedung Baintelkam Mabes Polri yang terbakar. Lantas apa kaitannya antara gedung Baintelkam terbakar dengan kasus tambang ilegal Ismail Bolong? Kamarudin Simanjuntak menanggapi perseteruan antara Ferdy Sambo dengan Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto. Menurut kuasa hukum keluarga Brigadir J itu, ada sesuatu yang terjadi di balik gedung Baintelkam terbakar. Dalam gedung terbakar tersebut juga terdapat kantor Paminal yang sebelumnya dijabat Brigjen Hendra Kurniawan. Sebagaimana diketahui bahwa ex-Karo Paminal itu merupakan terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice meninggalnya Brigadir J. Menurut Kamarudin bahwa di gedung Paminal terdapat data-data atau catatan-catatan anggota polisi yang bermasalah. Menurut Kamarudin bahwa umumnya terjadi kebakaran gedung jika melibatkan pejabat atau orang besar dibandingkan dengan rumah penduduk yang sudah ditempati selama 30 tahun tidak mengalami kebakaran. Dia berharap bahwa perseteruan kedua belah pihak dapat segera selesai. Perseteruan kedua belah pihak di institusi kepolisian tersebut dikatakan Kamarudin akibat Presiden Jokowi yang tidak segera membantu menyelamatkannya, sehingga dampaknya sesama anggota polisi yang berpangkat bintang di pundaknya saling sandra. Di dalam gedung tersebut juga menurut Kamarudin terdapat berkas mantan anggota polisi Ismail Bolong, pengusaha tambang batubara di Kalimantan Timur. Sebuah ruangan di Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri sempat mengalami kebakaran pada Kamis 24 November 2022 malam. Polri pun memberikan penjelasan soal insiden kebakaran tersebut. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menuturkan dugaan adanya kebakaran bermula dari dua baterai uninterruptible power supply yang mengalami kerusakan. Kerusakan itu membuat adanya kepulan asap. Ramadan menuturkan kedua baterai tersebut pun sempat dibawa keluar oleh teknisi, namun dalam proses pencopotan baterai tiba-tiba ada percikan api. Ramadan memastikan bahwa api tersebut telah berhasil dikendalikan. Sebaliknya, tidak ada barang-barang yang terbakar dalam insiden tersebut. Diberitakan sebelumnya, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan menyebutkan bahwa kebakaran yang terjadi di Mabes Polri Jakarta Selatan sudah dinyatakan padam. Diketahui terdapat 4 unit mobil pemadam kebakaran sempat terlihat memasuki Mabes Polri pada Kamis 24 November. Namun belum diketahui apakah ada peristiwa kebakaran atau tidak. Namun staf seksi operasi Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan, Ruwanto, membenarkan bahwa sempat ada kebakaran ringan di lingkungan Mabes Polri, namun kini api tersebut telah dipadamkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan saat ini tim tengah memburu Ismail Bolong. Keberadaan Ismail Bolong dicari tim dari Kapolda Kalimantan Timur dan Mabes Polri. Ismail Bolong sebelumnya mengatakan terkait suap tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dugaan suap tambang ilegal tersebut menyeret nama Kabar Eskrim Polri Irjen Pol Agus Andrianto. Irjen Pol Agus Andrianto disebut-sebut diduga menerima setoran uang hasil tambang batubara ilegal sebesar 6 miliar rupiah. Soal dugaan suap tersebut sebelumnya juga dibenarkan oleh Hendra Kurniawan. Jenderal Listio Sigit mengakui proses pencarian Ismail Bolong membutuhkan strategi. Lantas nantinya apabila Ismail Bolong sudah ditemukan, pemeriksaan dugaan suap tambang ilegal ini akan dimulai dari Ismail Bolong. Ismail Bolong merupakan mantan anggota Satuan Intelijen Keamanan Polres Samarinda. Sementara itu, Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah tuduhan keterlibatan dirinya dalam kasus tambang batubara ilegal Ismail Bolong. Apalagi Ismail Bolong juga telah memberikan klarifikasi bahwa tak ada keterlibatan Agus Andrianto dengan tambang ilegal ini. Dalam video klarifikasi itu, Ismail juga mengaku mendapat intimidasi saat merekam video. Meski Ismail Bolong sempat mengklarifikasi pernyataannya, ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dan mantan Karo Paminal di Propam Hendra Kurniawan membenarkan soal keterlibatan Agus. Menurut Agus, pernyataan Hendra soal laporan itu tidak membuktikan adanya keterlibatan dirinya dalam kasus tambang ilegal itu. Lebih lanjut, Agus justru mempertanyakan sikap Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan ketika menjabat sebagai petinggi divisi Propam Polri.